Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah literatur sains untuk ngebahas sebuah topik yang benar-benar mind-blowing. Kita bakal mencoba memahami misteri terbesar yang pernah ada, mulai dari skala, asal-usul, sampai komposisi dari segala sesuatu yang eksis di luar sana. Jadi siap-siap ya, karena apa yang selama ini kita pikir kita tahu tentang realitas, mungkin cuma secuil aja dari cerita yang sebenarnya. Sebelum kita masuk ke deretan faktanya, saya mau ngajak kalian main tebak-tebakan spasial sedikit. Coba deh bayangin pas kalian lagi natap langit malam. Kalian lihat bintang-bintang, bulan, dan ruang gelap yang ada di antaranya. Kalau saya minta kalian buat nebak skala sebenarnya dari kosmos yang kita tinggali ini, kira-kira seberapa besar sih tebakan kalian? Nah, ini dia angkanya yang mungkin bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. 93 miliar. Secara spesifik, 93 miliar tahun cahaya. Itulah diameter dari alam semesta yang bisa kita amati saat ini. Coba dipikir-pikir lagi, kecepatan cahaya itu kan kecepatan paling maksimum di alam semesta ya. Jadi ngebayangin cahaya aja butuh waktu 93 miliar tahun buat melintasi ruang angkasa. Itu adalah sesuatu yang secara intuitif hampir mustahil buat dicerna sama otak manusia. Tapi tunggu dulu, coba kontraskan jarak yang super luas tadi sama usianya. Lewat analisis model standar kosmologi, para ilmuwan udah nentuin kalau usia alam semesta kita itu sekitar 13,787 miliar tahun, dengan margin kesalahan yang tipis banget. Terus, kalian mungkin mikir, kok bisa alam semesta ngebentang sejauh 93 miliar tahun cahaya, kalau usianya cuma sekitar 13,8 miliar tahun? Jawabannya, karena ruang itu sendiri terus mengembang secara luar biasa, narik dan misahin objek-objek kosmik di dalamnya. Oke, angka-angka tadi emang gila banget gedenya. Tapi pada akhirnya, angka ya cuma sekedar ruang dan waktu. Pertanyaan yang jauh lebih penting buat kita telusuri sekarang adalah, apa sih sebenarnya yang ngisi kekosongan raksasa yang udah ngebentang selama belasan miliar tahun ini? Kayak gimana sih resep dari realitas kita ini? Bagian pertama, skala alam semesta, dari bumi hingga ke batas yang dapat diamati. Biar kebayang skalanya, kita harus nge-zoom out perspektif kita pelan-pelan. Langkah pertama, bumi, tata surya kita. Disinilah seluruh sejarah umat manusia terjadikan. Langkah kedua, kita perbesar lagi ke galaksi Bima Sakti. Asal kalian tahu, seluruh tata surya kita ini cuma kayak setitik debu di dalam Bima Sakti yang lebarnya aja mencapai 87.400 tahun cahaya. Terus, langkah ketiga, galaksi kita ini gabung di grup lokal yang ternyata bagian dari struktur supermasif, super gugus Laniakea, yang membentang lebih dari 500 juta tahun cahaya. Dan yang bikin merinding di langkah keempat, Laniakea itu cuma salah satu titik aja di dalam seluruh alam semesta teramati kita. Waktu kita ngelihat seluruh lanskap alam semesta yang teramati ini, sumber data kita memperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di luar sana. Dan buat jumlah bintangnya, lebih dari 10 pangkat 24. Buat ngasih kalian perspektif yang lebih gampang, itu artinya ada lebih banyak bintang di alam semesta ini daripada jumlah total butiran pasir di seluruh pantai di planet bumi. Bener-bener nggak masuk akal kan? Bagian kedua, komposisi kosmik, resep dari alam semesta. Siap-siap kaget ya, semua planet, bintang, gas kosmik, bahkan triliunan galaksi yang baru aja kita bahas, itu sebenarnya hampir nggak ada artinya kalau dibandingin sama keseluruhan isi alam semesta. Kalian bisa perhatiin proporsi yang paling kecil ini, cuma 4,9%. Itulah yang disebut materi biasa. Jadi kalian, saya, planet kita, dan miliaran bintang tadi, semuanya disatuin tuh cuma nyumbang kurang dari 5% isi alam semesta. Sisanya dikuasai sepenuhnya sama dua entitas misterius, materi gelap sebesar 26,8% dan yang paling mendominasi energi gelap dengan 68,3%. Terus apa dong sebenarnya benda-benda tak kasat mata ini? Jadi materi gelap itu adalah bentuk massa yang wujudnya nggak kelihatan, nggak memancarkan, memantulkan, atau menyerap cahaya. Kita sama sekali nggak bisa lihat. Nah, kita bisa tahu dia itu ada murni dari efek gravitasinya aja. Dia itu bertindak ibarat lem kosmik yang ikat galaksi-galaksi biar tetap nyatu. Kalau nggak ada dia, galaksi-galaksi di luar sana pasti udah hancur berhamburan karena perputarannya terlalu cepat. Di sisi lain, kita punya yang namanya energi gelap, porsi paling besar dari kue alam semesta kita. Kalau materi gelap tugasnya nyatuin segalanya, energi gelap ini justru kebalikannya. Ini adalah semacam kekuatan misterius yang terus-terusan ngedorong alam semesta buat mengembang dengan kecepatan yang makin lama makin gila-gilaan. Fakta mengejutkan ini baru benar-benar ditemuin ilmuwan di tahun 1998, waktu mereka ngukur supernova. Dan ya, energi gelap inilah yang pegang kendali penuh atas evolusi alam semesta kita sekarang.
Lanjut ke bagian ketiga. Peristiwa dentuman besar, asal mula segalanya. Pertanyaannya, dari mana semua massa, ruang, energi, dan waktu yang supermasif ini berasal? Kalau kita ngikutin garis waktu kosmik ini, semuanya bermula di detik ke-10 pangkat minus 43, sebuah periode yang saking padat dan panasnya disebut era Planck. Terus, dalam hitungan sepersekian detik aja, sekitar 10 pangkat minus 32 detik, terjadilah inflasi kosmik, di mana ruang angkasa berekspansi secara eksponensial. Butuh waktu sekitar 377.000 tahun setelahnya, buat alam semesta mendingin, sampai akhirnya elektron dan inti atom bisa nyatu. Ini namanya proses rekombinasi, yang bikin alam semesta akhirnya transparan dan bisa dilewati cahaya. Dan barulah, ratusan juta tahun kemudian, gravitasi pelan-pelan narik gas-gas ini buat ngebentuk bintang-bintang yang pertama. Buat benar-benar paham gimana struktur galaksi dan bintang ini bisa terbentuk dari sebuah kekacauan, kita harus ngubah cara kita memandang gravitasi. Jangan anggap gravitasi sebagai tarikan magnetis, tapi lihatlah sebagai sebuah geometri. Fisikawan John Archibald Wheeler pernah ngejelasin teori relativitas umum Einstein dengan kalimat yang elegan banget. Ruang waktu memberitahu materi cara bergerak, materi membuat ruang waktu melengkung. Jadi, gravitasi itu bukan kekuatan goib dari jarak jauh, melainkan murni efek lekukan pada struktur ruang alam semesta karena ada massa di atasnya. Bagian keempat, evolusi pemahaman manusia, menemukan posisi kita di ruang angkasa. Lucu juga sih kalau dipikir-pikir, gimana pemahaman sains kita itu butuh proses yang panjang banget. Selama ribuan tahun, sejak zaman filsuf kuno kayak Ptolemy, kita ini sempat kejebak di model geosentris. Kita percaya diri banget kalau kita itu pusat dari segalanya, bumi diam di tempat, dan bintang-bintanglah yang muterin kita. Tapi pelan-pelan, observasi yang lebih baik ngebawa kita ke revolusi Kopernikan atau model heliosentris. Akhirnya kita sadar buat ngegeser bumi dan nempatin matahari di pusat tata surya kita. Tapi tahu nggak, kejutan terbesarnya justru baru datang di era modern. Sampai awal tahun 1920-an, para ilmuwan tuh masih ngira kalau keseluruhan alam semesta ya cuma galaksi Bima Sakti kita ini. Sampai akhirnya Edwin Hubble pakai teleskop Hooker ngamatin objek yang dulu disebut nebula Andromeda dan ngebuktiin kalau itu sebenarnya adalah galaksi raksasa lain yang berdiri sendiri. Hubble ngebuktiin kalau Bima Sakti kita ternyata nggak sendirian. Mendadak ukuran alam semesta yang kita tahu langsung bertambah miliaran kali lipat dalam semalam. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, hipotesis multisemesta. Apakah kita satu-satunya? Sadar gimana batas pandangan kita terus-terusan meluas secara drastis sepanjang sejarah, muncul satu pertanyaan pamungkas, baik secara filosofis maupun saintifik. Masuk akal nggak sih kalau kita ngasumsin alam semesta yang raksasa ini adalah satu-satunya yang eksis? Nah, disinilah teori-teori paling mutakhir bermain, hipotesis multisemesta. Ingat, ini bukan sekedar fiksi ilmiah ya, ini model matematis yang serius banget. Fisikawan Max Tegmark mengklasifikasikan multisemesta ke dalam beberapa tingkat. Ada hipotesis alam semesta gelembung yang lahir dari inflasi kosmik yang terus-menerus, di mana setiap gelembung itu adalah alam semestanya sendiri. Ada juga interpretasi banyak dunia dari mekanika kuantum, di mana setiap kemungkinan menciptakan cabang realitas baru. Bahkan nih, kalau ruang ini beneran gak terbatas ukurannya, statistik murni bilang kalau pasti ada volume Hubble yang persis kayak kita, yang berulang non jauh di luar sana. Kalau probabilitas soal ruang tanpa batas dan inflasi ini benar, maka saya punya satu pertanyaan yang sangat provokatif buat kalian renungin hari ini. Apakah mungkin di luar sana, di jarak yang saking jauhnya nggak bisa dijangkau sama cahaya, ada versi lain dari diri kalian yang lagi hidup di alam semesta gelembung yang benar-benar identik? Realitas kosmik kita ini memang luar biasa, kompleks dan jujur aja benar-benar menakjubkan. Teruslah bertanya dan teruslah belajar. Terima kasih udah ngikutin sesi explainer ini bareng saya.